Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru, para pejabat yang saya hormati, yang terhormat Ketua Roy Suriah Haji Muhyiddin Ishaq, yang terhormat Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta Haji Lukman Hakim Hamid, yang terhormat Kiai Haji Faiz Supran Mahmud, yang terhormat Kiai Samsudin Fasiluddin Ishaq, yang terhormat Kiai Husni Muhsin, juga yang terhormat Sekretaris Tanfidiyah PWNU DKI Kiai Haji Ba'ode yang saya hormati, beserta tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang membacakan dan yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran mendapatkan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang juga kepada gurunya Adik Salim Dina Mansur Hamadi. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin Imam Budi sekaligus Mas Subhanallah yang akan dibawakan oleh Miss Aini. Di sana baru
Ambil kayu buat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum SK LPPHNU mulai dibaca, izinkan ucapkan salam terlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'du. Al-mukarram para ulama, wabil khusus pengurus wilayah ulama, dalam hal ini hadir Wakil Rais Suriah PWNU DKI Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Faiz Supramono. Alhamdulillah, beliau semangat sekali hadir hari ini. Yang terhormat Katib Suriah Pengurus Wilayah Ulama Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Hamid, Bapak Pengurus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asyik Samsuhuda. Dalam hal ini beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum dari PWNU DKI yang ambil hadir, mewakili dari ketua yang sedianya ketua hari ini hadir di sini. Ketepatan ada 3 acara hari ini, jadi dibagi yang terbanyak di sini. Nah, beliaunya hadir di MKNU Jakarta Barat. Al-Mukarram Habib Salim Jindan, terima kasih Yai hadirnya. Saya senang sekali, tapi sudah berkokoh-kokoh berangkat dari tempat MKNU ke sini. Telat, selama ini saya janjian sama KR ini nggak pernah telat, baru kali ini. Tapi saya jadi lega karena saya lihat Habib Salim belum datang, berarti saya nggak telat mana. Oke sekalian, Kiai, tadi saya lihat ada Wakil Sekretaris Kiai Kusmi yang alhamdulillah tadi yang hadir, para kiai-kiai sekalian, para calon lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Izinkan saya menyampaikan surat keputusan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta. Surat keputusan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta nomor 023/SK
PW tanda penghubung DKI /AII/B/Romawi 7/2021 tentang susunan pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama LPBH-NU Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan, menetapkan surat keputusan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta tentang susunan pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2021-2026. Pertama, mengesahkan susunan pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2021-2026. Kedua, mengamanatkan kepada pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, bertanggung jawab dan penuh keikhlasan, dengan keharusan senantiasa berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Ketiga, bahwa nama-nama sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini diangkat dan disahkan sebagai pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah masa khidmat selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan lebih lanjut. Kita scrolling sampai hari ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2021, 24 Muharram 1443 Hijriah. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Muhyiddin Ishaq Surya ditandatangani, Kiai Haji Lukman Hakim Hamid Katib Surya ditandatangani, Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA Ketua Tanfidiyah ditandatangani, Insinyur Haji Muhammad Baharudin SPDI ditandatangani. Selanjutnya, nama-nama yang kami sebutkan kiranya bisa menempati tempat pelantikan. Susunan pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama LPBH-NU Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2021-2026. Penasehat Dr. Kiai Haji Faiz Syukron Makmun, Sira Prayuna SH-MH, Haji Junaidi Sahal SIP MM, Haji Syarif MSI, Dr. Andes Husni Muhsin, Badrul Salam Esos IMM. Ketua Haji Erwin Haslam SH-MH, Wakil Ketua Aceh Kurnia SAG MH, Wakil Ketua Hamzah Rahayan SH, Wakil Ketua Ezar Yudhistira SH-MH, Wakil Ketua Dedi Ali Ahmad SH, Wakil Ketua Syahrul Arubisman SH-MH, Wakil Ketua Kevin Haikal SH, Wakil Ketua Abdul Rahman SH, Wakil Ketua Faris Rizky Hasbi SH-MH, Sekretaris
Yus Kurniawan SH MHum. Wakil Sekretaris Indra Kurniawan SH. Wakil Sekretaris Ridwan Darmawan SH MH. Wakil Sekretaris Hudayfi Sam A SPT MM. Wakil Sekretaris Muhammad Zikri Amir SH. Bendahara Supriyadi SH IMH. Wakil Bendahara Zulfikri SH. Wakil Bendahara Ahmad Masyud SH CTL. Wakil Bendahara Haji Maskur. Selanjutnya kami mohon hadirin berkenan untuk berdiri agar acara bisa berkhidmat, dan kami mohon kiranya Al-Karom Bapak Katib Surya PBNU berkenan bacakan naskah pelantikan dan doa. Maaf, ini bidang-bidangnya sekalian. Ya. Di DKP ternyata tambahan bidang-bidang bidang pendidikan dan pelatihan. Ketua Aceh Kurnia SAG, Wakil Ketua Syahrul Al-Gusman, anggota Kevin Haikal SH, anggota Ahmad Masyud, anggota Rizky Yuan Laini, anggota Ratu Nisa SH. Bidang penyuluhan dan pelayanan hukum, Ketua Sayyid Muhammad Faisal SH, Wakil Ketua Dedi Ali Ahmad SH, anggota Abdul Rahman SH, anggota Faris Riki Hasbi SHMH, anggota Aris Harisuddin SHI. Bidang advokasi dan bantuan hukum, Ketua Reza Yudhistira SHMH, Wakil Ketua Sawaluyo SHMH, anggota Ridwan Darmawan SHMH, anggota Rois SSI SHMH CPL ACI ARB, anggota Akun Nur Wahyudi SH, anggota Ahmad Imam Santoso SH. Bidang hubungan antar lembaga, Ketua Hamzah Rahayan SH, Wakil Ketua Haji Maskur Haskun SH, anggota Zulfikri SH, anggota Ria Usmawati SH, anggota Asep Saifuddin SH, anggota Muhammad Ategia Haryawan SH, anggota Andi Priyatno Esos SH, anggota Supriyatna SE. Bidang media informasi dan dokumentasi, Koordinator Hudayfi Sam A SPDMM, Wakil Ketua Indra Gunawan, anggota Muhammad Zikri Amir SH, anggota Ahmad Ifhamur Rifai SH, anggota Adis Jadi Esos, anggota Sahabat. Kami mohon Angkaro Bapak Kiai Usman Abdul Hamid berkenan membaca naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perasaan dan hati yang serta menata hati bahwasannya tanggung jawab yang akan diamanahkan ini dimintai nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dengan hati yang khudur, hati yang khusyuk, karena syahadat akan mengantarkan apa yang menjadi pengurus LPPHI, maka penyuluhan dan bantuan yang diikuti apa yang saya bacakan, apa yang saya ucapkan mulai dari syahadat. Namun saya mengingatkan nanti pada akad baik hukum ini kadang-kadang terpeleset, dibalikin lagi baik hukum, jadi main beat-beatan. Ketika saya membaca baik hukum, Bapak Ibu membaca baik hukum. Ini sepele, tapi di beberapa pelantikan terjadi. Antum amanat illa liya bida akamtum bilan nas antahkum bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bayatukum ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah allati hiyal 'ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan sebagai pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama tingkat wilayah DKI Jakarta akan memperjuangkan dan melaksanakan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan sebagai pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama tingkat wilayah DKI Jakarta akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama tingkat wilayah DKI Jakarta akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita Nahdlatul Ulama dan berpegang teguh pada garis-garis perjuangan ulama Nahdlatul Ulama. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama tingkat wilayah DKI Jakarta tidak akan sekali-sekali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Jakarta 29 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1443. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Kalau sudah ngatik dulu ya, ngatik
beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya, saya muliakan segenap jajaran dan pilihan PWNU DKI Jakarta hadir bersama kita. Beliau Sekjen Pak Insinyur Baharudin atau lebih kita akrab Gus Bah, yang alhamdulillah di bulan Desember dia akan mewakili kita menjadi calon ketua PBNU. Gus Bah juga masuk nominasi. Ya, bukan berbeda tangan itu udah bilang. Namun Gus Bah yang ada di Jawa Tengah, ya itulah enak kalau namanya pas sama. Yang saya hormati wakil Nvidia di sini hadir, Habib Al-Mahbub Al-Habib Salim Jindani, doain banyak umur, sehat selalu, dan alhamdulillah ini berkah buat LPPHI. Karena dari kemarin beliau yang didatangi cuma Pak Hayat saja. Saya berbicara pakar, karena kemarin saya sama Rois ditugaskan melantik lab Pesdam, ya. Tapi ternyata Habib Salim dan Rois datang ke Pak Hayat. Bagi saya bahagia yang laki-laki saja, alhamdulillah saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati wakil ketua beliau Kiai Haji Agus Asik Samsul Buddha, juga Bapak Kiai Rusni Musim, ya, seluruh para jajaran media yang hadir, juga pula pengurus Sobat Pelatih, bawah komando Bapak Kiai Erwin dan seluruh lembaga LPPHI yang hadir. Alhamdulillah siang menjelang sore ini kita memang sudah menjadi qadar-qadarnya Allah bahwa NU itu tidak boleh tepat waktu. Ya, alhamdulillah saya di beberapa pertemuan pelantikan saya dengan Gus Bah pasti duluan saya. Ya, alhamdulillah. Jadi memang saya terlalu kemuhammadiyahan. Kalau tepat waktu itu katanya Muhammadiyah, makanya orang NU itu tulisannya jam 13, mulainya jam 3 kurang seperempat. Alhamdulillah, ini ciri khas, ya. Alhamdulillah juga kita betul-betul bersyukur di mana kita ketahui bahwasannya PWNU DKI saat ini sangat luar biasa. Dan dari lembaga-lembaga yang sudah semuanya semangat, ya, apalagi lembaga penyuluhan dan bantuan hukum ini merupakan harapan besar dari para kiai-kiai. Ya, kiai-kiai minta dibantu bagaimana nanti ketika nikah siri bantuan hukumnya betul-betul. Karena yang lagi ramai kemarin kata Gus Faiz tadi, ya, beliau minta maaf tidak bisa berbicara sampai selesai, ada acara yang harus tidak bisa diwakilkan rutinan. Bapak Ibu para kiai yang dirahmati Allah, ya, kita berharap pelantikan bukan hanya sekedar pelantikan, pengucapan bukan hanya sekedar pengucapan, ikrar bukan sekedar ikrar, tapi bagaimana realisasi dari apa yang kita ucapkan tadi, bahwa Bapak Ibu dilantik dengan syahadah, sama seperti seorang imam atau seorang suami ketika menjemput istrinya untuk menjemput wanita untuk dijadikan istrinya, itu juga dijemput dengan syahadat. Oleh karenanya
LPBHI ini benar-benar semangat kebersamaan, semangat kekompakan, saya yakin akan mudah di dalam menjalankan semua program-program. Dan berharap janganlah hanya program tinggal program, tapi program yang benar-benar mempunyai konsekuensi. Ya, nggak perlu banyak-banyak program, tapi nggak jalan. Ya bagaimana? Kadang-kadang seperti itu. Kalau kata bahasa Kiai Muhsin orang Betawi ini, programnya sampai kabur, menjalan maka enggak. Saya berharap begitu. Dan kalau kata Habib Salim, jangan anak-anak teh ayam. Baru buang semangatnya ke sono ini. Karena ingat, ya jabatan Bapak Ibu semua yang sudah dilantik ini 5 tahun, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun yang akhirnya sisanya ya apa adanya aja. Ya saya berharap itu jangan terjadi. Bagaimana benar-benar semangat dari awal. Dan tentunya di dalam sebuah kelembagaan ketika ada kebersamaan dan kekeluargaan, saya yakin semuanya akan menjadi ringan. Tidak ada yang berat ketika kita bersama, tidak ada yang sulit ketika kekeluargaan itu ada. Kalau kebersamaan itu sudah muncul, maka akan lahir kekeluargaan yang indah. Yaitu saya berharap mudah-mudahan gedung yang baru pertama ini dipakai. Tadi saya dengar katanya baru di Perawani, belum ada organisasi yang berani menjamah kemarin. Luar biasa. Terus buat LPBHI, sampai saya tadi ditanya sama Kiai Faiz, ini bagaimana ceritanya bisa disana? Wah, saya juga baru mana? Ya itu dari tadi. Ya. Memang sekarang saya lihat gengsinya luar biasa. Lembaga-lembaga ini punya gengsi, artinya fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam hal yang baik. LPNU di Balai Kota, ya, kemarin sedang di Istiqlal, besok di bawah naungan Habib Salim LPBI di Hotel Grand Cempaka. Kalau saya lihat dari situ semuanya kulluhum gratisan. Ya saya pikir di Istiqlal, di Balai Kota, di Kemenhukam, waduh, saya pernah pikir di jalan-jalan, ini gratisan. Ini luar biasanya ini. Ya, luar biasanya lembaga-lembaga itu sesuai benar-benar menjalankan amanat dari Ketua Tanfidiyah. Karena Kiai Samsul menyampaikan duit NU banyak, ada di mana-mana, tinggal bagaimana cara kita mengambilnya. Alhamdulillah lembaga-lembaga sudah dibuktikan. Habib Salim yang bahaya udah usul mau pelantikan di Al-Hamid. Saya bilang, ayah memang. Alhamdulillah diduga Hotel Grand Cempaka saya itu. Berarti dia pintar bahwa duit itu harus diambil. Jadi kita ini LPBHI ini tidak gosok, tidak gosok itu ngambil barang orang lain. Kalau ini memang ngambil duit kita yang ada di Kemenhukam. Ini ya, setuju ya. Kalau kita tahu orang NU gosok itu haram, tapi tidak, karena pesan daripada ketua, duit NU ada di mana-mana. Banyak sekali. Tinggal bagaimana lembaga pintar ngambilnya. Nah, itu termasuk tadi wakil Roy, saya kok bisa di sini, Bos. Saya juga bingung kok bisa di sini. Kalau saya bilang gratis, Bos, kurang etis. Ini salah satu cerdasnya Pak Erwin ini luar biasa. Alhamdulillah ya. Itu jadi sekali lagi teman-teman sahabat, saya menyampaikan salam dari Roy Surya. Beliau tidak bisa hadir karena ada besan, ya, ada acara besan di Lirboyo. Bahwa ada urusan besan, urusan mantu itu urusan yang paling tidak bisa diganggu oleh siapapun. Dipecat jadi besan ya ribet, dipecat jadi mantu apalagi. Saya sering banget panas-panasin Habib Salim, ayo nambah kemana? Jadi Pak Erwin harus bangga dengan kepengurusan PWNU tahun ini, harus bangga ya, karena suriahnya semuanya single, tidak ada yang kedua. Artinya suriah dimanapun akan ada untukmu selamanya. Karena mana tuh nggak ada yang dipikirin lagi. Tanfid ini Muhammadiyah.
Karena tampil ini mau ketua mau sekjen sama-sama nggak wudhu, sama-sama nggak wudhu, sama-sama nggak ngerokok, itu tampil. Makanya kalau di PW semua ngumpulnya di kantor di ruang sungai, karena sungainya merokok. Makanya ini merupakan tekanan batin acara di tempat seperti ini. Ya, saya tidak panjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada seluruh pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum. Mudah-mudahan tahun 2021-2026 ini NU semakin bermartabat di negeri. Jadi mudah-mudahan lembaga ini menjadi arahan atau menjadi susah banget saya ngomongnya. Memang ribet ya, menjadi harapan dari warga Nahdliyin. Ya, kita ketahui kalau sudah ngomongin hukum kan repot. Saya bilang tadi sama Pak Erik, kalau orang hukum ngomong, ya gelas putih isinya air putih, itu kalau orang hukum bisa hitam. Betul. Nah, makanya saya berharap hukum benar-benar benar, baik, terutama ya LPPH ini benar-benar melindungi daripada para Nahdliyin yang betul-betul membutuhkan. Seperti itu bahasanya, kalau dia kagak punya duit, insya Allah rezeki bapak-bapak bukan di situ. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi tolong nanti Habib Salim kalau mau nambah sini faktor hukumnya tolong dipertimbangkan. Karena Habib Salim cuma berani berteriak, tidak akan pernah menjadi fakta benar. Itu saja. Terima kasih. Moga saya katakan sekali lagi selamat bahwa LPPH ini benar-benar muncul di DKI daripada lembaga-lembaga lain di PW yang lain. Ya, karena apa? Barometer DKI itu barometer. Sampai detik ini DKI ditanya, DKI kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ya, tetap DKI tidak ada di mana-mana, tapi kemana-mana. Nah, itu luar biasanya DKI sampai detik ini belum. Ya, jadi lembaga Pak Erwin dan teman-teman gak usah nanyain ini PWNU karena apa kepe, nggak usah ditanya, doa saja yang menyebarkan biar DKI ini lain daripada yang lain ya. Sampai saya kata sama Kiai Samsul, nggak usah deklarasi kita nggak milih presiden, kita milih ketua PBNU. Pokoknya kita doa saja, yang penting PBNU selamat, PBNU selamat ya, benar-benar apa yang dikatakan oleh ketua muktamar yang bermartabat. Ternyata bahasa itu mahal sekali ya. Maka sampai saya buka sedikit, kemarin saya bersama beberapa para gawagis muda ingin deklarasi ingin deklarasi, tidak ada di A, tidak ada di B, memilih ketua PBNU dengan hati nurani, bukan memilih karena bohir-bohir yang ada di belakang. Kalau kata Habib Salim itu bohir, saya kenal bohir dari Habib Salim. Padahal bohir tetangga saya itu orang anon. Ada orang Betawi namanya bohir, orang anon. Tapi ternyata Habib Salim bohir itu duitnya banyak. Waduh, berarti nggak cocok kami di tempat saya. Itu saja Pak Erwin, saya titip, mudah-mudahan lembaga ini lebih baik lagi. Nah, segala kekurangan dan kealpaan mohon bukakan pintu maaf. Allahumma fiqh ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berjalan sukses dan kita semua di sini tetap istilahnya nanti akan terus bersinergi dengan beliau. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita dari LPPHNU bisa lanjut untuk melaporkan berterima kasih dan lanjut bisa bersinergi dengan program-program Kemenkumham selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua yang sudah dilantik, saya yakin ini amanah yang mungkin berat, tapi saya yakin kalau kita semua bersama-sama, tujuan kita semua satu adalah berkhidmat pada Nahdlatul Ulama, mengayomi warga Nahdliyin dan memberikan penyuluhan agar warga Nahdliyin ini tidak bermasalah dengan hukum. Insya Allah nanti ada nilai ibadahnya, insya Allah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak banyak yang saya sampaikan karena nanti mungkin kita akan muskerwil dulu baru kita akan bicara program. Ya Pak Bendahara ya, tadi kita udah ngomong segera kita akan muskerwil mungkin di daerah yang masih di wilayah DKI, yaitu di Kepulauan Seribu, karena itu juga wilayah kita juga.
dan kita akan mukerwil di sana, baru kita bicarakan program. Namun demikian, memang ada program yang nanti kita akan golkan, karena kita lihat bahwa di LPBH ini belum terakreditasi. Makanya nanti kita akan bersinergi dengan Kemenkumham supaya LPBH NU ke depan itu bisa terakreditasi. Karena saya yakin rekan-rekan di tingkat kecamatan, di tingkat kota, tingkat ranting, itu semua kalau ditanya berkhidmat pada NU untuk tenaga, pikiran, itu waktu itu mereka, saya yakin lillahi ta'ala itu mereka siap. Tapi ketika sudah harus mengeluarkan kocek dari kantor sendiri, kasihan. Tugas penting lain yang memang harus dilaksanakan pada saat yang bersamaan, sehingga ini delegasi yang kedua saya hadir ini. Jadi sudah 2 kali delegasi untuk bisa bersama-sama dengan pengurus wilayah NU DKI, khususnya LPBH DKI, untuk menyambut kehadiran dari pengurus yang baru. Mungkin saya juga tidak akan panjang untuk memberikan sambutan atau arahan, karena saya yakin juga ini Pak RW juga dengan jajarannya adalah para praktisi-praktisi yang sudah terlatih, sudah banyak berpengalaman di berbagai macam wilayah. Ajaran NU sampai detik ini saya pun berkhidmat di NU, sebelumnya di PW, tapi juga seadanya kita berkhidmat di lembaga dakwah PBNU. Mudah-mudahan yang tadi Bung Samsudin bilang, detik-detik terakhir, sama kita juga di lembaga dakwah detik-detik terakhir kita. Akhirnya kita turun ranjang ke PWNU DKI. Ya mudah-mudahan dengan ada kita di PWNU DKI, semuanya bisa diakomodir dan diakui sebagai santri Mbah Hasyim Asy'ari. Kalimat santri sampaikan A-nya ajaran, N-nya Nahdlatul Ulama, T-nya terhadap, R-nya rakyat Indonesia. Jadi santrinya Mbah Hasyim sampaikan ajaran Nahdlatul Ulama terhadap rakyat Indonesia. Itu masalahnya.